Landasan Hukum PPDB tahun 2023 terdiri dari 8 poin. Prinsip PPDB terdiri atas 3 poin, yakni objektif, transparan, dan akuntabel, yang sudah ditetapkan pemerintah daerah Jawa Barat. Persyaratan calon peserta didik meliputi: yang pertama, lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat pada tahun lulusan berjalan atau sebelumnya. Yang kedua, peserta didik lulusan ujian kesetaraan atau paket B tahun berjalan atau sebelumnya. Ketiga, wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah. Yang terakhir, calon peserta didik baru SMA atau SMK harus memenuhi usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Persyaratan-persyaratan PPDB tahun 2023. Pemberkasan umum. Pertama, ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu ujian sekolah. Kedua, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Ketiga, kartu keluarga minimal 1 tahun KTP. Keempat, buku rapot semester 1 sampai dengan kelima. Terakhir, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Pemberkasan khusus. Pertama, kartu program penanganan kemiskinan yang terdaftar pada DTKS Dinas Sosial untuk jalur afirmasi atau KETM. Kedua, surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi jalur afirmasi, korban bencana alam atau sosial, atau anak guru, dan bagi afirmasi kondisi tertentu, penanganan COVID-19. Terakhir, piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuruan, maksimal 5 tahun minimal 6 bulan. Identitas kependudukan atau KK, bagi KK yang belum 1 tahun karena perubahan anggota, keluarga meninggal dunia, kelahiran, perpindahan anggota. Keluarga dapat melampirkan surat keterangan dari RT atau RW atau kelurahan yang menerangkan lamanya domisili. Langkah untuk pemberkasan surat perpindahan orang tua atau wali. Pertama, titik mangsa perpindahan paling lama 3 tahun. Kedua, diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor perusahaan yang memberikan tugas. Terakhir, surat perpindahan tugas orang tua atau wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota. Perpindahan orang tua tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 km. Persyaratan bagi KETM. Pertama, jenis kartu meliputi kartu program Keluarga Harapan atau PKH, kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu Beras Sejahtera atau KBS, kartu Sembako Murah atau KSM, kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat membuktikan dengan cara: pertama, terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kedua, melampirkan surat keterangan tidak mampu DENGAT, menyertakan surat berita acara untuk Data Terpadu Kesejahteraan Dinas Sosial berdasarkan hasil musyawarah kelurahan atau data usulan terakhir keluarga ekonomi tidak mampu. Persyaratan usia meliputi: berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain sederajat. Persyaratan usia yang dikecualikan yakni menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus. Persyaratan bagi lulusan dari luar negeri yakni melampirkan surat permohonan rekomendasi izin belajar. Persyaratan peserta didik SILB yakni: pertama, persyaratan usia peserta didik berkebutuhan khusus, boleh dari ketentuan persyaratan usia peserta didik umum. Kedua, persyaratan ijazah calon peserta didik berkebutuhan khusus hanya diperuntukkan bagi calon SMPLB dan SMALB.
Ketiga, calon peserta didik SLB memiliki dokumen hasil penilaian khusus dari pakar psikolog atau tenaga medis. Keempat, dalam hal calon peserta didik tidak memiliki dokumen, sebagaimana dijelaskan peserta didik dapat mengikuti asesmen atau penilaian atau diagnosa khusus yang dilaksanakan Satuan Kependidikan. Terakhir, pelaksanaan AICMN penyelenggara pendidikan inklusi dapat bekerja sama dengan INTASI terikat. Persyaratan peserta didik non-formal dan informal dapat diterima SMA atau SMK, yakni memiliki ijazah kesetaraan program paket B dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang DSELNYJRAKAN oleh SMA atau SMK. Dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas orang tua dapat diunduh pada web WIPDB. Jalur dan kuota. Jalur PPDB terdiri dari jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, wali atau anak guru. Jalur prestasi terdiri dari jalur prestasi akademik atau non-akademik, jalur zonasi, dan jalur prioritas terdekat. Jalur PPDB SMA dan kuotanya terdiri dari afirmasi 20%, prestasi 25%, perpindahan tugas atau anak guru 5%, dan zonasi 50%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di info setiap tujuan sekolah. Jalur PPDB SMK terdiri dari afirmasi 20%, prioritas jarak terdekat 10%, prestasi 65%, dan perpindahan orang tua atau anak guru 5%. Untuk info lebih lengkapnya dapat dilihat pada info sekolah. Tujuan. Jadwal dan pelaksanaan PPDB tahun 2023. Tahap 1. Tahap 2. Alur pendaftaran PPDB tahun 2023. Pendaftaran PPDB SMA dan SMK tahap pertama dimulai pada tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2023. Tahap kedua dimulai pada tanggal 26 sampai dengan 30 Juni tahun 2023. Alur tahap pertama untuk SMA untuk SMK terdiri atas jalur afirmasi, prioritas jarak terdekat, perpindahan tugas orang tua atau anak guru, dan nilai rapot, unggulan dan prestasi non-akademik. Alurnya dapat dilihat pada gambar. Alur tahap kedua untuk SMA dikhususkan untuk jalur zonasi, dan untuk SMK dikhususkan untuk jalur nilai rapot umum. Untuk lebih jelas,
Sekolah pilihan SMA SMK SLB dapat dilihat pada gambar. Perhatikan alur dan jalurnya. Mekanisme seleksi PPDB. Seleksi untuk SMA. Seleksi PPDB SMA ada 2 tahapan, dapat dilihat pada gambar dan perhatikan dengan seksama. Berikut ini seleksi dan penyaluran afirmasi KETM. Pertama, seleksi online jika lolos akan otomatis masuk pada sistem PPDB. Jika tidak DAPAT ama SOK koordinasi pada cabang dinas terdekat. Selanjutnya, seleksi jalur prestasi nilai rapot untuk SMA. Rata-rata nilai rapot diambil pada rapot 5 semester, seperti contoh pada rapot berikut ini. Contoh perhitungan skor jalur prestasi nilai rapot yakni semua mata pelajaran di 5 semester dijumlahkan dengan contoh seperti pada rapot berikut ini. Dan contoh perhitungan rapot bagi lulusan MTIS. Untuk nilai agama dihitung semua mata pelajaran setiap mata pelajaran 5 semester seperti fikih, Al-Quran dan hadis, bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lain. Mekanisme jalur afirmasi kondisi tertentu untuk PPDB di SMA yakni pilihan jalur afirmasi tujuan, validasi setelah itu seleksi, pemeringkatan jarak berdasarkan domisili jika sama dilihat dari umur, alur untuk jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan anak guru. Alur untuk jalur kejuaraan di SMA yakni dalam seleksi pemeringkatan skor piagam 100% atau skor uji kompetensi 30% dan 70%. Alur untuk jalur zonasi di SMA yakni dilihat dari kartu keluarga yang sudah divalidasi dan sudah diverifikasi sistem yang berkoordinasi Kadisdik. Seleksi untuk tingkat SMK meliputi 2 tahapan. Tahap pertama, afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan orang tua wali dan anak guru, prestasi kejuaraan, dan persiapan kelas industri. Tahap kedua, prestasi nilai rapot umum. Masing-masing jalur ada persentasenya, harap diperhatikan dengan seksama.
alur jalur afirmasi atau KETM di SMK, yakni afirmasi yang sudah diverifikasi oleh Kadisdik. Alur afirmasi berkebutuhan khusus yakni memulai pendaftaran dan mengisi data-data yang dibutuhkan. Setelah itu diverifikasi oleh panitia tujuan sekolah, selanjutnya ditentukan sarana dan prasarana dan penetapan oleh pihak sekolah tujuan. Alur jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru di SMK yakni memulai pendaftaran dan mengisi data-data yang dibutuhkan. Setelah itu validasi dan cetak bukti pendaftaran, selanjutnya verifikasi oleh sekolah tujuan dan menunggu hasil seleksi, dan terakhir penetapan dan pengumuman. Mekanisme alur prioritas terdekat di SMK. Pertama, pendaftar untuk memilih jalur prioritas jarak terdekat. Setelah itu verifikasi oleh pihak sekolah tujuan dan selanjutnya seleksi dengan radius jarak yang sesuai dengan kuota jalur. Mekanisme alur jalur prestasi kejuaraan di SMK. Dalam jalur ini tidak dibatasi jenis prestasi. Yang pertama, pendaftaran untuk memilih sekolah tujuan dan jalur prestasi kejuaraan. Setelah itu validasi dengan mencetak bukti pendaftaran jalur prestasi. Setelah itu verifikasi oleh pihak sekolah tujuan. Selanjutnya seleksi berdasarkan 100% piagam atau pengujian dengan 30% piagam dan 70% uji kompetensi, dan penetapan oleh pihak sekolah tujuan dan pengumuman. NAMBK ASN ISMB alur jalur persiapan kelas industri di SMK, yakni pertama pendaftaran untuk memilih jalur persiapan kelas industri, selanjutnya validasi dengan mencetak bukti pendaftaran, setelah itu verifikasi oleh sekolah tujuan dan seleksi berdasarkan nilai rapot 5 semester. Contoh perhitungan jalur persiapan kelas industri yakni dilihat dari 5 MAT PLAJRAN setiap 5 semester. Mekanisme alur jalur prestasi nilai rapot umum di SMK, yakni pendaftaran untuk memilih jalur, setelah itu validasi oleh pihak sekolah tujuan dan verifikasi data siswa, setelah itu masuk ke sistem seleksi pemeringkatan rata-rata akumulasi nilai rapot 5 semester. Contoh perhitungan nilai rapot umum di SMK, terkecuali lulusan AMTIS dalam nilai agama dihitung mata pelajaran wajib di AMTIS dan diakumulasikan ke dalam nilai agama.